Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sosiologi. Apa itu sosiologi? Ya, secara arti kata, sosiologi itu terdiri dari kata sosius dan logos. Sosius itu artinya kawan, sedangkan logos artinya ilmu atau pembicaraan. Nah, berarti dari arti katanya itu, sosiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang bagaimana cara berkawan. Secara terminologis, sosiologi merupakan sebuah kajian ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan proses yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah sejarah sosiologi. Nah, sebelum dicetuskan di abad ke-19, sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, sebenarnya para ilmuwan sudah mengkaji masyarakat, kayak gitu, jauh sebelum abad ke-19. Misalnya di era Yunani kuno, ada Aristoteles dan Plato yang memiliki gagasan bagaimana mendesain masyarakat yang hidup adil dan bahagia. Kemudian di abad ke-14 ada Ibnu Khaldun yang sudah memiliki gagasan tentang integrasi sosial dan juga peradaban manusia. Nah, di awal era pencerahan juga ada Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques yang menulis tentang bagaimana masyarakat hidup harmonis dalam sebuah sistem atau yang mereka kenalkan dengan istilah kontrak sosial. Nah, di abad ke-19 barulah Auguste Comte itu mencetuskan ilmu yang mengkaji tentang masyarakat itu dengan istilah sosiologi, kayak gitu. Nah, kejadian ini dilatar belakangi dengan adanya peristiwa revolusi besar yang terjadi di Prancis. Revolusi apa itu? Yaitu tentang revolusi pemerintahan. Jadi ada revolusi pemerintahan dari masa feodal ke demokrasi, yang mana dengan adanya perubahan yang sangat besar itu, masyarakat menjadi bergejolak. Nah, maka ilmuwan pada saat itu sangat gencar-gencarnya untuk mempelajari mengenai masyarakat ini, apa yang sedang terjadi saat itu. Ya, kita memasuki ke objek kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi itu secara umum ada dua. Ada objek formal, ada objek material. Nah, objek formal ini menekankan pada individu atau manusia sebagai makhluk sosial, yang mana manusia sebagai makhluk sosial itu membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, untuk memenuhi kebutuhan dirinya, kayak gitu. Nah, untuk objek kajian yang material ini adalah konsekuensi dari adanya objek formal. Jadi karena manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga memunculkan hubungan sosial. Nah, hubungan sosial juga tidak selalu mulus gitu ya, bisa juga ada yang muncul konflik sosial, kemudian ada juga perubahan sosial, mobilitas sosial. Nah, itu adalah kajian-kajian sosiologi yang masuk ke dalam kategori objek material. Sosiologi memiliki beberapa karakteristik. Nah, untuk memudahkan kita menghafal tentang karakteristik sosiologi ini, ada satu singkatan yaitu teori emang kuno. Nah, teori emang kuno itu disusun dari yang pertama teoritis, emang itu maksudnya empiris, kuno, ku itu kumulatif, no itu non-etis. Nah, kita bahas satu persatu. Apa itu teoritis? Jadi, sosiologi itu mempelajari masyarakat. Tujuannya adalah untuk membentuk sebuah abstraksi atau membentuk teori mengenai masyarakat tersebut, kayak gitu, mengenai fenomena yang ada di dalam masyarakat. Jadi membentuk teori dari hasil kajian terhadap fenomena masyarakat, itu teoritis. Kemudian yang kedua empiris. Empiris maksudnya
Objek kajian sosiologi itu merupakan observasi terhadap fenomena-fenomena yang nyata, sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi bukan hayalan, bukan spekulasi, gitu ya. Dia nyata terjadi, itu empiris. Yang ketiga itu kumulatif, ya. Kita mengetahui bahwa masyarakat itu senantiasa berkembang, sehingga teorinya atau konsep-konsep sosialnya pun akan ikut berkembang. Nah, kumulatif ini maknanya adalah kajian sosiologi dari masa ke masa selalu mengalami pembaharuan, selalu mengalami penyempurnaan. Itu makna kumulatif. Yang terakhir, non-etis. Sosiologi tidak menilai sebuah peristiwa atau sebuah fenomena itu baik atau buruk gitu, enggak. Sosiologi tidak menilai itu. Sosiologi menjelaskan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Jadi bukan ngejudge baik, buruk gitu, bukan. Tetapi kok bisa sih itu terjadi? Apa sih yang melatar belakangi hal itu? Nah, itu adalah 4 karakteristik sosiologi yang kita rangkum biar mudah diingat dengan satu kalimat, teori emang kuno, gitu ya. Kemudian hakikat sosiologi itu, sosiologi merupakan ilmu sosial, bukan ilmu alam, gitu ya. Ilmu sosial itu berarti ilmu yang yang ada di dalam masyarakat, hubungan sosial, gitu. Kemudian ilmu yang empiris, bukan normatif. Ilmu yang mempelajari sesuatu yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi, gitu. Kemudian sosiologi itu ilmu murni, bukan ilmu terapan. Ilmu murni berarti bisa dikatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang dasar yang kemudian nantinya ada ilmu terapannya. Kalau sosiologi itu ilmu murni, ilmu terapannya apa? Bisa masuk ke hubungan internasional, bisa masuk ke ilmu komunikasi, bisa masuk ke hukum. Mereka semua pasti akan mempelajari hubungan tentang manusia terlebih dahulu. Jadi sosiologi itu jadi dasarnya sebelum mempelajari hal-hal yang lain itu. Masuk ke bagian terakhir mengenai fungsi sosiologi. Dengan adanya sosiologi, yang pertama kita bisa menjelaskan tentang fenomena sosial. Jadi dengan adanya kajian mengenai masyarakat, sehingga kita bisa menjelaskan apa sih yang tengah terjadi di dalam masyarakat, kayak gitu. Nah, kemudian dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengatasi permasalahan sosial. Setelah kita mampu mendefinisikan apa yang sedang terjadi di dalam masyarakat, kita bisa tahu apa yang menyebabkan hal tersebut, sehingga kita bisa mengusulkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian dengan adanya sosiologi, kita mampu untuk melatih diri berpikir kritis, karena kita jadi tidak mudah percaya dengan narasi-narasi yang ada di dalam masyarakat. Kita mencoba untuk meng-cross check kebenarannya, dan kita memadukan dengan kajian-kajian yang sudah ada, kayak gitu. Kemudian mampu mendorong perubahan dengan kita mengetahui apa yang sedang terjadi di masyarakat, kita menawarkan adanya sebuah solusi sehingga masyarakat dapat berubah menjadi tatanan yang lebih baik. Itu adalah fungsi Udah paham dari lu? sosiologi. Paham kan? Insya Allah paham. Nah, sementara untuk hari ini itu dulu ya adik-adik. Jika ada yang ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Dadah. Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis.